Ya alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak, keluarga, orang tua, pimpinan-pimpinan di Darul Quran, keluarga besar Darul Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter dan melewati sampai sidang terbuka. Ya perjalanannya nggak gampang, dulu sempat dikeluarin, mengulang S1 dulu, S1 kan saya sempat dikeluarin, S3 dikeluarin, dia ngomong lagi, kok promotornya cerita, saya sempat dikeluarin tapi balik lagi, ya itulah Yusuf Mansur, artinya ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe dan segala macamnya, bangun aja, jalan aja, ntar gue nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus asa. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya jangan meremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan ya ambil gelar itu. Nah, ini kan juga pengakuan dari negara, bukan bisa aku, tapi emang ada pengakuan dari negara. Alhamdulillah, terima kasih dukungan semuanya juga, para jemaah, teman-teman, kerabat, semua masyarakat, terima kasih semua. Disertasinya berapa lama? Dari mulai awal kan kita udah mulai ngaju-ngajuin. Ya kurang lebih 4 tahun kan nih. Iya. Lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Kan kumlot itu harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Dan yang penting kan bener. Yang penting adalah benernya, prosesnya, bukan hoak, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan gitu. Dan dukungan teman-teman masya Allah lah. Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, gimana ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi kita menguji Darul Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan, kan gampang. Kalau disertasinya 4 tahun berarti berapa lama proses pendidikan? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah nggak ada. Kalau 4 tahun proses disertasinya, pendidikannya berapa lama? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, oh cuma semester awal doang, kan riset ini. Tapi saya ikuti semuanya, kuliahan, macam kan tadi diomongin, nggak boleh lebih dari 25%, nggak boleh hadirnya. Nah saya alhamdulillah 25%. Ambang batas katanya. Ini kan, ya. Udah S3 nih. Udah. Tadi hasilnya 3,5, ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa kumlot karena udah lewat waktunya. Nah, kumlot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih, alhamdulillah. Terus rencana ilmunya nih yang udah menjadi dokter nih, akan aplikasikan seperti apa sih? Oh iya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang ngawang-ngawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini bukan belum, sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Dari sini apa? Ini kiri. Nah, aku di sini samping mama. Nih anak-anak saya nih, biar pada jadi dokter semua, amin. Amin. Tapi wajibin kasih kamu. KWK sebagai anak pertama nih. Untuk Ya menjadi motivasi tersendiri pastinya, mengikuti jejak ayah dan kemudian bisa selesai sampai S2 S3 dan seterusnya, kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya ke pesantren lagi, dimana berasal kita di situ, ya di situ pula kita kembali. Gimana sama ayah setelah itu udah hari ini juga nanti Pastinya insya Allah, dan kita nggak tahu juga masa depan akan seperti apa,
belajar gimana itu bisa lebih banyak fokus ke belajar. Papa tuh orang yang paling nggak bisa diem dan nggak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang papa ngomongin sama kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu yang diajarin. Ini kan dokter nih bagi waktunya untuk kegiatan keagamaan seperti apa? Loh, semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Ya kita jangan pernah keluar dari Allah aja. Tat, kalau peran istri sama anak-anak seperti apa nih, Tat? Pertama dia yang bayar. SPP semesteran. Mengingatkan. Ya enggak nolongin kan. Kita kalau lagi online kan saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk Covid, nah gue jadi selesai tuh. Iya lo itu nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Waktunya lebih banyak di rumah. Artinya bisa sambil ngerjain yang lain. Dan istri mensupport bahan-bahan, ya, terutama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa, terutama doa-doa. Dan saya bener-bener nih pengen anak-anak saya ikutin contoh gitu. Artinya kan anak sekarang begini ya, anak sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah, nggak penting kuliah. Nggak gitu, kuliah tetap penting. Jangan anggap bisa loh, pasti ada yang baru, pasti ada yang belum. Ayo belajar terus. Ustadz, dari Ustadz sendiri menargetkan nggak sih ke anak-anak kalian harus punya gelar atau Oh, gimana? target sih enggak, cuman mewajibin dia. Nah, ya maksudnya usaha dong ya kan. Artinya kita harus mempush limit. Jangan ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam. Jangan, kita belum nyampe limitnya. Limitin terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, mengurus NIDN, kemudian nanti jadi lektor kepala terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor yang bertanggung jawab secara akademisi. Dan sekali lagi ini menjadi contoh. Kan saya punya santri. Saya bilang sama santri-santri, yuk jangan. Ya buktinya kan Mark Zuckerberg sekolah lagi. Akhirnya kan gitu. Terus siapa itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi kan. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan sampai ditinggal. Tadi kan sempat bilang bahwa ini adalah mulai awal, titik awal gitu kan? Titik awal? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya. Harus Gitu. mulai dari mana? Coba ya, saya udah tahu tentang Imam Ghazali, saya udah tahu tentang teori kolbu, saya udah tahu tentang Ihya Ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa diajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, saya jadi, oh iya ya. Bagaimana kemudian kalbu ngelit corporate, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, kan baru. Artinya ternyata gue nggak boleh sombong dong. Ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Membuka lagi cakrawala berikut. Makanya jangan pernah puas di urusan ilmu. Kalau harta harus puas, tapi urusan ilmu jangan. Ini nama keluarnya apa tuh? Doktor, ya udah dokter itu. Dokter belum menteri, belum anggota dewan. Ustaz, tadi kan disertasi tentang pendidikan ya, pendidikan ekonomi ya, tentang apa pesantren Pondok Kalbu sendiri ya. Iya, Darul Quran. Seperti apa sih wajah ekonomi dan Iya, pendidikan? kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Yang kalau pesantren semuanya bangun, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Iya. Sepertiga mungkin atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di pesantren. Nggak main-main, bos. Artinya kekuatan ekonomi ada di situ. Bos. Iya. Mulai dari celana dalam sampai atasan. Iya. Sampai makanan, minuman, jajan. Iya dong, ini kan kebijakan publik. Ranahnya ranah regulator. Pas. Mudah-mudahan kita lolos naya dia. Kemarin kan sempat ramai soal pengelolaan pesantren oleh negara. Kira-kira
sendiri apa yang harus dilakukan negara terhadap pesantren? Iya, membantu, dan negara kan sekarang masuk ke pesantren lewat undang-undang ya yang terbaru, undang-undang tahun 2019, undang nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini membuka pertama rekondisi, pemerintah mengakui keberadaan pesantren. Yang kemudian pemerintah membantu pesantren dengan tidak perlu pesantren khawatir akan adanya intervensi. Jadi kekuasaan, kurikulum, mandatori itu tetap yang memiliki ya pesantren-pesantren sendiri. Cuman pemerintah nanti membimbing, memberikan penguatan, memberikan pengakuan sehingga pesantren bisa kemana-mana lebih lagi daripada sebelumnya. Contoh, anak pesantren misalkan bisa masuk negeri, anak pesantren bisa jadi polisi, anak pesantren bisa jadi tentara, nggak perlu lagi persamaan, nggak perlu lagi apa gitu loh, susah-susah. Tapi secara global, melihat kondisi pesantren seperti apa? Apakah memang udah mulai masuk ke dunia pendidikan sistem modern seperti apa? Udah dua dasawarsa nih, udah dua dasawarsa, udah dua kayak lebih malah. Dari ukurannya udah 20 tahun kan. Udah masuk ke bukan cuma wajah model tapi industri, udah jadi industri. Oke.